Udara masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung. Rongga hidung memiliki rambut-rambut kasar yang berfungsi menyaring debu. Selain rambut-rambut kasar, juga memiliki mukus yang tersusun atas epitel berlapis semu. Sel goblet merupakan sel penghasil lendir yang berfungsi menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung, dan mengatur suhu udara pernapasan. Kemudian, udara akan masuk ke paring. Paring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Berikut ini gambaran dari saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Saluran yang pertama itu akan menuju ke kerongkongan, dan saluran yang kedua akan menuju ke trakea. Di faring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur lalu lintas udara dan makanan. Ketika makanan masuk melalui rongga mulut, maka akan disalurkan ke kerongkongan. Udara yang masuk akan diteruskan ke laring. Di laring memiliki struktur yang terdiri dari lempengan tulang rawan. Laring juga memiliki pita suara yang ketegangannya diatur oleh serabut-serabut otot sehingga dapat mengatur tinggi, rendah, atau nada. Udara yang masuk akan diteruskan ke trakea. Trakea dilapisi oleh lapisan mukus yang berfungsi untuk menjerat udara kotor yang ikut masuk ke dalam trakea agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Udara yang masuk dari trakea dilanjutkan ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Udara tersebut akan dilanjutkan ke bronkeolus. Bronkeolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Kemudian udara dari bronkus menuju ke alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung udara. Saat bernapas, oksigen akan masuk dan berdifusi ke alveolus. Oksigen di kapiler darah paru-paru diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin yang berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Tekanan parsial oksigen di alveolus lebih tinggi tekanan parsial oksigen di kapiler darah paru-paru, sehingga menyebabkan oksigen berdifusi dari alveolus menuju kapiler darah paru-paru. Hal tersebut juga terjadi pada karbon dioksida. Karbon dioksida di dalam eritrosit akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Reaksi tersebut bisa berjalan dengan baik karena adanya bantuan enzim karbonat anhidrase yang terdapat dalam sel-sel darah merah. Asam karbonat yang terbentuk dalam sel darah merah terurang menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Tekanan parsial karbon dioksida di kapiler darah paru-paru lebih besar daripada tekanan parsial karbon dioksida di alveolus, sehingga karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah paru-paru menuju ke alveolus. Darah yang mengandung oksigen melalui vena pulmonalis akan menuju ke jantung, kemudian oleh jantung dipompa menuju ke jaringan tubuh.
Tekanan parsial oksigen di kapila darah jaringan lebih tinggi daripada tekanan parsial oksigen di sel jaringan tubuh, sehingga menyebabkan oksigen berdifusi dari kapila darah jaringan menuju sel-sel jaringan tubuh. Oksigen yang sampai di sel jaringan tubuh dilepaskan sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Oksigen akan diterima oleh mitokondria untuk oksidasi. Dari proses oksidasi akan menghasilkan karbon dioksida. Difusi karbon dioksida dari sel jaringan tubuh ke kapila darah jaringan dipengaruhi oleh adanya tekanan. Tekanan parsial karbon dioksida di sel jaringan tubuh lebih besar daripada tekanan parsial karbon dioksida di kapila jaringan tubuh, sehingga menyebabkan karbon dioksida berdifusi dari sel jaringan tubuh menuju ke kapila jaringan tubuh. Pengangkutan karbon dioksida di dalam darah itu ada 3 cara. Yang pertama, karbon dioksida berikatan dengan air yang terlarut dalam plasma darah sehingga membentuk asam karbonat, jumlahnya sekitar 7%. Yang kedua, karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin untuk membentuk karbon hinohemoglobin sekitar 23%. Yang ketiga, karbon dioksida diangkut dalam plasma sebagai ion bikarbonat, kira-kira jumlahnya sekitar 70%. Karbon dioksida berdifusi ke kapiler jaringan tubuh dan masuk ke darah merah. Karbon dioksida bereaksi dengan air dengan bantuan enzim karbonat anhidrase membentuk asam karbonat. Asam karbonat terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Ion hidrogen bergabung dengan hemoglobin sedangkan ion bikarbonat meninggalkan sel darah merah dan masuk ke plasma darah. Kemudian karbon dioksida melalui pembuluh vena dibawa ke jantung, kemudian dari jantung dibawa oleh pembuluh arteri paru-paru menuju ke kapiler darah paru-paru. Di kapiler darah paru-paru, ion hidrogen dan ion bikarbonat yang masuk membentuk asam karbonat akan segera mengurai menjadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida meninggalkan sel darah merah dan berdifusi ke alveolus. Karbon dioksida yang berada dalam alveolus dihembuskan keluar dari paru-paru selama ekspirasi.